Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan Pak Azam. Pak Azam akan menjelaskan tentang, hari ini Pak Azam sudah berjanji sebelumnya Pak Azam akan menjelaskan tentang zaman batu. Apa itu zaman batu? Nah, zaman batu adalah zaman ketika dulu manusia hanya menggunakan alat bantu, alat bantunya hanya batu. Nah, ketika itu belum ditemukannya logam, apalagi plastik dan berbagai macam yang lainnya. Hanya manusia memanfaatkan batu dan tulang. Kemudian ada beberapa fase, yaitu ada 4 fase. Pertama ada masa zaman batu tua yang dikenal sebagai Paleolitikum. Kemudian yang kedua ada zaman batu tengah atau Mesolitikum, dan ketiga ada zaman batu muda yaitu Neolitikum, dan ketiga ada zaman batu besar yaitu Megalitikum. Apa aja sih pembagian atau perbedaan antara keempat fase tersebut? Nah, sekarang akan Pak Azam jelaskan. Nah, untuk pertama ada zaman batu tua yaitu Paleolitikum. Paleolitikum sendiri waktu itu pertama kali manusia memanfaatkan batu. Waktu itu ditemukannya ada namanya kampak genggam. Nah, kampak genggam sendiri itu hanya batu kecil yang dipegang di tangan, kemudian bisa dimanfaatkan hanya untuk berburu atau menggali, hanya itu pemanfaatannya. Tapi pada zaman itu juga sudah ditemukan namanya api. Api ini digunakan untuk menakut-nakuti hewan buruan, sehingga hewan buruan itu bisa diambil atau dipojokkan, kemudian bisa dibunuh beramai-ramai. Nah, pada zaman Paleolitikum ini manusia pertama ciri-cirinya adalah mereka hidup nomaden. Nomaden ini adalah berpindah tempat-tempat dari tempat satu ke tempat lain, sampai ketika makanan itu habis baru dia berpindah tempat, seperti itu. Kemudian ciri-ciri lainnya adalah dia hanya memanfaatkan makanan yang ada di alam, jadi dia belum bisa namanya berternak atau berkebun. Jadi mereka hanya ada ketika di situ ada makanan, berarti mereka tinggal di situ. Kalau nggak ada, mereka pergi mencari tempat baru. Nah, setelah itu mereka juga hidup berkelompok kecil. Jadi kalau misalnya ada kelompok yang lain datang, itu berarti tandanya mereka ingin merebut kekuasaan, sehingga kalau ada yang datang mereka akan memperebutkan tempat mereka, seperti itu. Nah, yang kedua ada namanya zaman batu tengah atau Mesolitikum. Nah, Mesolitikum ini manusia zaman dulu sudah mulai, pertama perbedaannya adalah dari senjatanya sudah mulai berkembang. Dari yang tadinya hanya memanfaatkan batu, sekarang dia sudah mulai memanfaatkan tulang yang bisa digunakan untuk berburu, seperti itu. Dan mereka juga sudah mulai ada yang mulai masih berpindah tempat, ada yang sudah menetap. Mereka sudah mulai sedikit mengenal tentang namanya bercocok tanam. Sehingga yang tadinya harus ketika makan daerah situ habis harus berpindah, beberapa kelompok sudah memikirkan bagaimana caranya agar mereka bisa tinggal di tempat tersebut sampai waktu yang lama, sehingga mereka tumbuh-tumbuhan itu bisa ditanam kembali, dan untuk hewan-hewan bisa diternak, seperti itu. Nah, untuk perbedaannya ada beberapa, yaitu ciri-cirinya mereka sudah mulai membuat kerajinan. Kalau yang sebelumnya mereka belum berpikir untuk membuat kerajinan. Nah, kerajinan di sini dari senjatanya udah mulai ada ukiran-ukiran, dan untuk kerajinan yang bisa digunakan dia bisa membuat kerajinan dari gerabah. Kesenian mulai berkembang. Jadi di sini sudah mulai ditemukan namanya pipisan. Pipisan ini adalah alat tumbuk atau bisa juga disebut gilingan, sehingga dia digunakan untuk menggiling makanan dan menggiling cat. Digunakan untuk membuat ukiran-ukiran di goa atau dimanapun. Biasanya dia sudah mulai meninggalkan atau menggambar di dinding-dinding, seperti itu. Nah, untuk zaman batu tengah ini mereka sudah mulai tinggal menetap.
Jadi untuk perkembangan pertanian dan peternakan itu sudah mulai berkembang, sehingga tidak ada lagi yang nomaden atau berpindah-pindah tempat untuk mencari makanan yang ada. Jadi mereka sudah mulai bagaimana cara berkembangbiakan hewan, terus bercocok tanam sehingga dia bisa tetap tinggal di situ. Nah, oke, Pak Sam akan membahas peninggalan-peninggalan apa saja yang ada di zaman Batu Tengah ini. Yang pertama ada yang namanya pebble sutra atau kapak genggam. Nah, kapak genggam ini masih digunakan, tetapi di zaman Batu Tengah ini kapaknya sudah mulai lebih halus daripada sebelumnya yang kapak genggamnya itu masih sangat kasar. Nah, Pak Sam tegaskan lagi, zaman Batu Tengah ini adalah zaman batu perpindahan antara zaman batu tua dan zaman batu muda. Nah, di sini adalah pertengahan, yaitu zaman Batu Tengah. Nah, kemudian ada kapak pendek. Nah, kapak pendek ini kenapa disebut kapak pendek? Karena ukurannya lebih kecil daripada kapak zaman sekarang. Gitu. Kemudian ada pipisan yang tadi sudah Pak Sam jelaskan, itu adalah gilingan yang ada pada zaman dahulu. Gitu. Kemudian ada zaman batu muda atau bisa disebut juga Neolitikum. Nah, Neolitikum ini dia sudah mulai canggih ya teman-teman ya. Daripada zaman sebelumnya, perkembangannya sudah makin meningkat. Nah, ciri-cirinya adalah pada zaman ini adalah adanya kebudayaan seperti peralatan dari batu yang diasah, pertanian menetap, peternakan dan pembuatan tembikar. Selain berburu, manusia pada zaman Batu Muda sudah mengenal cara bercocok tanam, walaupun masih sangat sederhana. Mereka juga sudah mampu menghasilkan makanan mereka sendiri. Jadi bukan hanya mencari dari alam, tapi mereka juga sudah bisa membuat makanan mereka sendiri. Nah, pada zaman Batu Muda, peralatan sudah diasah sampai halus. Bahkan ada yang bentuknya sangat indah. Contohnya peralatan yang sudah diasah dengan halus adalah kampak lonjong dan kampak persegi. Ditemukan pula mata panah dan mata tombak di daerah Sulawesi Selatan dan Jawa Timur. Alat tersebut digunakan untuk berburu dan keperluan lainnya. Kampak persegi banyak ditemukan di daerah Jawa, Kalimantan, Sumatera, dan Nusa Tenggara. Sementara kapak lonjong banyak ditemukan di Sulawesi, Maluku, dan Papua. Nah, ciri-cirinya pada zaman Batu Muda ini zaman ini berlangsung sekitar 2000 tahun sebelum Masehi. Kalau sebelumnya zaman Batu Tua itu diprediksi sekitar 600.000 tahun sebelum Masehi. Nah, terus kemudian manusia pada zaman ini sudah tinggal secara menetap. Jadi kalau zaman Batu Pertengahan tadi, zaman Batu Tengah masih ada yang nomaden, masih berpindah-pindah, ada juga yang sudah menetap. Nah, pada zaman Batu Muda ini kebanyakan hampir semua sudah menetap. Jadi nggak ada lagi yang berpindah sana sini hanya untuk mencari makanan. Mereka karena mereka sudah mengerti cara untuk bercocok tanam dan berternak. Nah, kepercayaan juga sudah mulai ada di sini. Mereka sudah mulai percaya, yaitu kepercayaannya adalah ada animisme dan dinamisme. Dan untuk peralatannya pada zaman ini, selain sudah biasa diandaluskan, juga terdapat beberapa alat yang diukir dan dipahat. Nah, dan berikut ini adalah peninggalan pada zaman Neolitikum, yaitu kapak persegi, kapak lonjong, mata panah, dan mata tombak. Selain itu juga gerabah, perhiasan, dan alat pemukul kulit kayu. Oke, kita lanjut pada zaman Batu Besar atau Megalitikum. Oke, zaman ini diperkirakan berlangsung dari zaman muda sampai zaman logam. Nah, ciri utama manusia yang hidup di zaman ini yaitu mereka mampu membuat bangunan-bangunan besar dari batu. Kebanyakan berkaitan dengan kepercayaan manusia pada zaman itu, seperti sarkofagus, kubur batu, punden berundak, arka, menhir, dan dolmen. Nah, penemuan budaya Megalitikum ini karena adanya penemuan megalit. Nah, megalit itu pasti kalau bangunan-bangunan pada zaman ini digunakan untuk penghormatan dan pemujaan roh leluhur. Sementara untuk megalit sendiri dibangun untuk atas dasar alasan kepercayaan bahwa adanya hubungan antara makhluk hidup dan makhluk yang sudah mati. Nah,
kepercayaan mereka adalah makhluk mati bisa membantu makhluk yang masih hidup untuk memberi kesuburan dan kesejahteraan. Nah, seperti itu. Nah, oke, Azam akan menjelaskan sedikit tentang apa sih peninggalan pada zaman-zaman batu besar. Pertama adalah menhir. Menhir berasal dari kata men yang artinya batu dan hir yang artinya berdiri. Jadi menhir adalah batu panjang yang berdiri tegak sebagai media untuk penghormatan, sebagai tempat roh dan lambang bagi orang yang meninggal. Dalam pemujaan, menhir juga digunakan sebagai tempat penambatan hewan. Biasanya menhir hanya disimpan atau ditancapkan pada kuburannya. Kalau dari penjelasan itu kayak ini ya, kayak bahas tentang batu nisan ya, batu panjang yang ditancapkan di kuburan. Oke, lanjut. Kemudian ada sarkofagus. Bentuk dari sarkofagus sendiri seperti lesung, namun terbuat dari satu batu utuh yang kemudian dibentuk sebagai wadah dan tutup. Mayat diposisikan meringkuk dan dalam sarkofagus. Pada sarkofagus biasanya banyak pahatan dengan motif topeng atau kedok dalam berbagai ekspresi untuk mencegah gangguan gaib pada roh orang yang mati. Nah, itu sarkofagus itu seperti peti mati, tapi dia dari batu utuh dibentuk dari tempatnya dan tutupnya itu satu batu besar berarti batunya ya. Kemudian di batunya itu diukir hingga untuk menghindari gangguan roh-roh jahat. Kemudian selanjutnya ada dolmen. Nah, dolmen berasal dari kata dol yang artinya meja dan men artinya batu. Jadi pengertian dari dolmen adalah batu besar dengan permukaan rata. Dolmen sendiri digunakan untuk meletakkan sesaji, panggilan roh, dan tempat duduk tetua suku untuk mendapatkan berkat magis dari leluhurnya. Dolmen banyak ditemukan di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Oke, kemudian ada punden berundak. Punden berundak adalah bangunan dari batu yang berbentuk bertingkat, digunakan untuk pemujaan para leluhur yang di atasnya terdapat menhir. Punden berundak banyak ditemukan di Banten, Sukabumi, dan Lampung. Kemudian selanjutnya ada arka. Arka merupakan patung yang bentuknya sederhana dan kasar, yang biasanya berbentuk kepala raja. Arka-arka ini sederhana, berbentuk gajah, kerbau, dan monyet, menggambarkan leluhur-leluhur binatang. Arka pada zaman batu megalitikum ditemukan di Sumatera Selatan, Jawa Barat, Sulawesi, Lampung, Jawa Timur, dan Sulawesi Tengah. Kemudian ada waruga. Waruga merupakan kubur batu yang ukurannya dan bentuknya menyerupai kubus. Fungsi waruga sendiri seperti sarkofagus, namun posisi mayat yang di dalamnya jongkok terlipat, dan waruga hanya dapat ditemukan di Minahasa. Kemudian yang ketujuh ada kubur batu. Kubur batu berbentuk seperti sarkofagus, namun terbentuk dari 4 buah atau lebih lempengan papan batu tulis. Kubur batu banyak ditemukan di Sumatera Selatan, Kajar, dan Gunung Kidul. Nah, itu penjelasan tentang zaman batu. Jadi ada 4 zaman batu. Pertama adalah Paleolitikum, kemudian ada Mesolitikum, ada Neolitikum, dan ada Megalitikum. Nah, untuk pertama itu masih sangat dasar ya, karena baru ditemukannya, ini batu kayaknya bisa dimanfaatkan. Nah, pemanfaatan batu masih sangat sederhana, cuma batu yang ditajemin kemudian bisa digunakan, dan dia itu digunakan untuk semua juga, untuk berburu, untuk mencari ubi atau umbi-umbian di tanah, menggali hanya menggunakan kampak pinggang. Kemudian ada setelah Paleolitikum ada Mesolitikum. Mesolitikum itu mulai berkembang sedikit. Nah, tapi lebih berkembangnya lagi adalah di zaman Neolitikum atau zaman batu muda. Zaman batu muda ini sudah mulai canggih ya, bisa dibilang mulai canggih karena mereka sudah menemukan gilingan, terus senjata-senjata mereka juga sudah mulai diukir dengan bentuk-bentuk yang indah. Nah, terakhir adalah zaman Megalitikum, zaman batu besar. Zaman batu besar ini disebut karena mereka sudah mulai percaya karena sepertinya ada makhluk lain selain manusia untuk membantu kehidupan mereka. Nah, seperti itu. Jadi itu saja dari Pak Azam. Semoga ini bermanfaat bagi kalian, bisa didengarkan berkali-kali dan jangan lupa dicatat. Oke. Nah,
Sekian dari Pak Zam, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.